Kabar lain saudara, semangat belajar anak-anak di pedalaman Aceh Barat yang satu ini patut diacungi jempol. Mereka pantang menyerah meski harus menyeberangi sungai menggunakan 2 utas tali baja agar bisa ke sekolah. Ini yang harus dilakukan siswa dan guru SD swasta Sikundo di pedalaman Sikundo Aceh Barat, Aceh. Mereka harus menyeberangi sungai menggunakan jembatan darurat berupa 2 utas tali baja untuk bisa sekolah. Jembatan kabel ini menjadi satu-satunya akses alternatif karena jembatan gantung hanyut diterjang banjir Aceh 26 November lalu. Bangunan sekolah yang berada di Dusun Sarasari untuk sementara dipindahkan ke balai desa di Dusun Durian karena mayoritas siswa tinggal di Dusun Durian. Kondisi ini membuat guru dan siswa yang menetap di Dusun Sarasari harus menyeberangi sungai setiap hari menggunakan pipi ayon agar dapat mengikuti proses belajar mengajar. Ya kalau dibilang takut juga berbahaya, tapi itulah tadi ya karena keberanian ya. Maksudnya beranikan diri lah itu. Walaupun ya kadang-kadang agak takut juga gitu, takut jatuh. Kalau dibilang takut berpegang sampai ke sana ya enggak diberanikan, cuma itulah takut jatuh karena kondisi kita gendong anak. Bagi siswa pedalaman Sikundo, perjuangan menuju sekolah bukan sekedar menempuh jarak, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan. Namun, mereka tetap bertahan untuk satu harapan, mengenyam pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Raja Umar Arif Fahmi, Aceh Barat, Aceh. Sementara itu, saudara, perbaikan 4 ruang kelas SD Negeri Tanggirejo, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat roboh mulai dilakukan setelah mendapat dukungan dari Presiden. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat renovasi sekolah di berbagai daerah dan mengawal prosesnya hingga tuntas. Empat ruang kelas SD Negeri Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang roboh pada Januari 2026 dan sejak itu tidak dapat digunakan, akhirnya mulai diperbaiki. Sekolah mendapat bantuan langsung dari Presiden. Kabar dimulainya perbaikan disambut syukur oleh guru, siswa, dan wali murid yang selama berbulan-bulan menanti kepastian. Sebagai bentuk dukungan, puluhan wali murid menggelar selamatan sederhana, lalu bergotong royong menurunkan genteng agar proses renovasi dapat segera dimulai. Sekolah mengapresiasi respons pemerintah yang menindaklanjuti keluhan siswa dan guru terkait kerusakan ruang kelas. Meski belum mengetahui target penyelesaiannya, sekolah berharap proses perbaikan berjalan lancar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung di ruang kelas yang layak, aman, dan nyaman. Untuk meringankan beban nurunin ini genteng-genteng nih Pak. Ya, gitu ya. Biar roboh nih Pak. Ya. Harapannya Pak? Harapannya biar kedepannya biar nggak ada peristiwa seperti ini lagi Pak. Cepat selesai gitu. Iya, selesai. Tenaganya dari masnya yang dari pusat yang bawa. Terus kalau wali murid ini sekedar membantu menurunkan genteng Mas, karena merasa sangat senang anak-anak tempat sekolahnya anak-anak itu mulai dibangun seperti itu. Bantuan dari pusat, dari kepresidenan Mas. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan
Pemerintah akan mengawal proses renovasi sekolah di berbagai daerah agar berjalan sesuai rencana. Perbaikan fasilitas pendidikan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman dan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. AHY menjelaskan, renovasi sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Intinya kami akan terus mengawal proses revitalisasi termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia, di semua daerah, yang di depan memang Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau sekolah rakyat itu Kementerian Sosial. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua sekolah pada akhirnya semakin layak, fasilitas dan dukungan yang seharusnya memang tersedia untuk semakin baiknya kegiatan belajar mengajar agar anak-anak kita juga bisa fokus, guru-gurunya juga nyaman, sehingga output dari pendidikan ini benar-benar berkualitas. Kisah dari SD Negeri Tanggirejo Grobogan menunjukkan bahwa ruang kelas menjadi tempat tumbuhnya harapan dan masa depan anak-anak. Percepatan renovasi sekolah diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan setiap anak mendapat hak belajar di lingkungan yang aman dan layak. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas Presiden. Pemerintah daerah pun bisa mengusulkan perbaikan kerusakan sekolah untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Kalau ada sekolah yang rusak berat, sebagian memang sekolah yang rusak berat itu diusulkan oleh pemerintah daerah. Sebagian ada yang tidak diusulkan pemerintah daerah. Nah, yang tidak diusulkan itu ada beberapa faktor. Sebagian karena memang mereka mungkin melaporkannya tidak rusak. Jadi karena tidak dilaporkan rusak maka tidak diusulkan. Kemudian yang kedua ya mungkin ada hal-hal teknis yang membuat sekolah tidak mengusulkan itu. Tapi kami terbuka tentu saja terhadap berbagai informasi yang disampaikan oleh masyarakat, tentu dengan segala objektivitasnya, dan tentu kami akan memberikan respon sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dan nanti pada akhir tahun ini akan kita bangun tambahan lagi 71.744 revitalisasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Saudara Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo meninjau gedung sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Menteri PU bilang dari 93 sekolah rakyat tahap pertama di seluruh Indonesia, tinggal 10% yang masih dalam proses penyelesaian. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau satu persatu fasilitas sekolah rakyat. Dia menemukan masih ada beberapa pekerjaan yang belum sempurna, seperti kebocoran pada kamar mandi. Menteri PU menegaskan, meski pembangunan dilaksanakan dalam waktu yang singkat, kualitas bangunan tetap harus jadi prioritas. Menurutnya, sekolah rakyat harus memberikan fasilitas yang layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Yang belum dari 93 mungkin 10% yang masih progresnya di bawah, belum sampai 90%. Gitu. Rata-rata itu karena di jauh ya, logistik. Kan harus ada pengapalan kapal, terus jalan ke situ susah, macam-macam lah. Yang paling utama logistik rata-rata ya. Usai jeda di Jurnal Merah Putih, Saudara, 9 kontingen dari berbagai daerah di Indonesia dengan memukau memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia dalam ajang Wonderful Archipelago Carnival Indonesia Jember Fashion Carnaval.